dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Karmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי כמו שהחמאס ביצע בזה נראה. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov,
Karmel Gad, dan Al-Moqsarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza.
Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Massa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Massa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada
hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות
בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel.
Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut keenam sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Massa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
قتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Massa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada
hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות
בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel.
Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
قتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgobert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת
Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada
hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש
הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel.
Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata, dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat.
Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata, dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada
hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש
הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel.
Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח. הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hersh-Goldberg Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctor Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat.
Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Herskolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Karmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Herskolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Karmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu.
Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי כמו שהחמאס ביצע בזה נראה. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
قتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang
mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan.
Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara
menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה
מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel.
Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup.
Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار
جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau
gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. זה נראה. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat.
Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في مصر طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת.
Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu.
Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan.
Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolberg Pauline, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار لجندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك
Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שבי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תירצח, הוא לא יודע מה זה להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת. האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Hey,
Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi Doctors Without Borders atau MSF, Israel juga mencegah dan bahkan menargetkan ambulans sehingga menunda akses masyarakat ke perawatan medis. Dalam pernyataan singkat yang diunggah di media sosial, MSF mengabarkan rumah sakit Khalil Sulaiman yang didukung mereka telah dikepung oleh pasukan Israel sejak memulai serangan ke Jenin. IDF juga menyabotase pasokan listrik dan air ke rumah sakit tersebut. Tim medis dipaksa menghentikan operasi, kemudian yang merupakan perawatan kunci untuk perawatan gagal ginjal. Sementara di Tulkarem, setelah penarikan pasukan Israel, MSF melihat kehancuran di kamp-kamp. Selain itu, mereka juga mendengar laporan yang mengganggu dari seorang relawan bahwa mereka dipukuli dan diinterogasi oleh otoritas Israel. Tentara pendudukan Israel juga dengan sengaja menghancurkan stadion sepak bola di kota Jenin di wilayah utara tepi barat. Serangan tersebut berlangsung di kota itu dan kamp pengungsi yang dimulai pada hari Rabu. Asosiasi Sepak Bola Palestina menerbitkan klip video yang memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan dari kerusakan parah pada stadion, termasuk lapangan dan tribunnya. Seluruh area berubah menjadi puing-puing oleh bulldozer pendudukan Israel. بالإضافة إلى أن هذا المشهد مستمر على أرض الواقع في ظل طبعا استمرار مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر في كمين تبنته كتيبة جنين سرايا القدس وكذلك Mogok kerja nasional untuk menuntut kesepakatan gencatan senjata Gaza digelar di Israel pada hari Senin. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500.000 berdemo di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Warga Israel yang berduka dan marah turun ke jalan setelah 6 tawanan ditemukan tewas di Gaza. Mereka meneriakan dan menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas untuk membawa pulang para tawanan yang tersisa. Di Yerusalem, para pengunjuk rasa memblokir jalan dan berdemo di luar kediaman Netanyahu. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Sementara siaran televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam atau gas air mata dan juga ke arah demonstran yang memblokir jalan. Dilaporkan ada 29 orang ditangkap selama demonstrasi. Beberapa kota besar di seluruh Israel juga bergabung dalam pemogokan massal. Mereka menutup sekolah dan layanan kota selama beberapa jam. Namun Bandara Internasional Ben Gurion di dekat Tel Aviv beroperasi seperti biasa, meski lepas landas dihentikan selama 2 jam. Beberapa perusahaan swasta seperti penyedia transportasi umum juga telah menangguhkan sebagian operasi untuk mendukung pemogokan tersebut. נתניהו אמר לי לאחרונה שהוא היה בסדרת שלי בצבא. כל יום שאתה לא יודע אם תרצח, הוא לא יודע מה זה
להיות בשבי ולשמוע את ראש הממשלה שלו אומר שהמלחמה הולכת... האמירות שלו רוצחות את הנפש של החטופים. נתניהו מבצע בנו טרור פסיכולוגי. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Saya bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qassam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan sandera Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad 6 sandera di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat 6 sandera tewas. Al-Qassam juga menyebut para sandera tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan gencatan senjata dan pemulangan sandera. Berbicara kepada keluarga para sandera, Al-Qassam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto 6 tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman 6 sandera yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra Hershgolbert Polin, kemudian Eden Yerusalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gad, dan Almog Sarusi. Harian Israel, Haaretz, mengutip sumber Israel mengatakan 3 dari 6 sandera tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke-6 sandera tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada Minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan faksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin. Militer Israel menghancurkan infrastruktur rumah sakit, jalan-jalan hingga stadion sepak bola di tepi barat. Hingga hari kelima penyerbuan pada Minggu 1 September, pasukan pendudukan Israel terus menghalangi akses ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan organisasi